Halo, sekarang akan diberikan tutorial mengenai menggunakan aplikasi Desmos untuk menggambar gelombang berjalan. Langkah pertama ke Play Store, kemudian install aplikasi Desmos Graphing Calculator. Oke, seperti gini logonya. Kemudian setelah diinstal dapat langsung di open. Oke, jadi untuk persamaan gelombang berjalan di fisika dirumuskan dalam bentuk Y atau simpangan sama dengan amplitudo A dikali sinus kurung buka omega atau 2 pi T omega T. Oke, omega saya pakai lambang W aja dulu. Omega T minus kx. Oke, ditambah sudut fase awal, misalkan theta 0. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan gelombang. Oke, jadi di sini A itu adalah ini adalah amplitudo dari gelombang. Kemudian ini Y ini adalah simpangan pada saat waktu berapa detik dan jarak berapa detik dari sumber. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita pakai angka, misalkan seperti ini ya. Misalkan kita akan membuat persamaan gelombang. Oke, misalkan kita pilih amplitudonya misalkan 5 cm misalkan ya, atau 5 satuan. Kemudian kita ambil kecepatan sudutnya omeganya kita ambil 2 pi. Oke. Kemudian K itu bilangan gelombang. Ini kita ambil misalkan 2 pi juga. Kemudian sudut fase awalnya kita ambil 0 seperti ini misalkan ya. Nah, sekarang masalahnya kalau untuk gelombang itu gerakannya akan selalu dinamis sesuai dengan waktu. Jadi merupakan fungsi dari waktu. Jadi gelombang itu merupakan fungsi dari waktu dan fungsi dari jarak. Oke. Jadi kita untuk jarak itu sudah dapat dilambangkan di sumbu X ini. Sedangkan untuk waktu kita dapat gunakan slider. Misalkan kita pilih waktu dari 0 detik misalkan ya. Kita ingin melihat pergerakan gelombang sampai ke detik ke berikutnya. Nah, kita pilih menu animasi, speednya kita pilih 0,35 misalkan. Kemudian menunya kita pakai menu series atau putus-putus. Oke. Jadi ini seperti ini. Jadi ini keadaan awalnya, titik awal ini. Jadi yang terjadi adalah titik yang saya tandai ini, titik 0,0 ini akan bergetar. Ini anggap sebagai tali, dia akan bergetar naik turun ya, ke atas bawah. Tapi untuk sumber getar ini sebetulnya ada beberapa pilihan. Jadi dia dapat sumber getar itu dapat mula-mula bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, ini tanda gerakan ke atas ke bawah itu tergantung daripada tanda dari amplitudo ini. Oke. Nah, ini kan saya gunakan 5 plus, berarti si titik ini, sumber getar ini akan mula-mula bergetar ke arah atas. Oke. Jadi, coba kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Amplitudonya adalah 5. Nah, ini. Amplitudo 5. Oke, ini betul 5 ya. Nah, amplitudo itu lihat dari sini juga 5 ya. Oke, kemudian panjang gelombangnya itu jarak yang ditempuh dari satu gelombang dari sini sampai sini. Ternyata ini panjang gelombangnya adalah 1. Ini 1 ya. Jadi kita pakai 1 dulu supaya gampang. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi apabila saya akan jalankan gelombang ini. Nah, gelombang ini apakah berjalan ke kiri atau ke kanan? Nah, gelombang berjalan ke kiri atau ke kanan itu tergantung daripada tanda di depan X ini, 2px ini, kx ini. Apabila tandanya negatif, berarti gelombang merambat ke kanan. Oke, coba kita tes ya. Dari persamaan gelombang ini kita tahu bahwa gelombang akan mula-mula, titik sumbernya akan mula-mula bergetar ke atas, dan gelombang merambat ke kanan. Coba kita jalankan. Perhatikan titik 0,0 itu. Oke, ternyata benar. Titiknya akan bergetar naik turun. Itu, oke. Dan gelombang merambat ke kanan sesuai dengan perkiraan.
Nah, sekarang kita coba ganti-ganti. Kita coba ganti, misalkan kita ingin coba, kita mau reset lagi waktunya ke 0 ya. Bagaimana kalau misalkan saya ubah. Jadi sekarang saya ubah misalkan ini. Saya ubah jadi tambah. Oke, jadi ini persis seperti tadi bentuknya. Namun, apabila kita jalankan, ternyata gelombang yang tadinya merambat ke kanan, ternyata akan merambat ke kiri. Nah, ternyata gelombang akan merambat ke kiri apabila persamaan gelombangnya itu, tanda di depan 2px-nya itu positif. Oke, coba kita mengubah lagi ya. Bagaimana kalau kita misalkan ganti? Nah, saya coba ganti misalkan, kali ini kita coba ganti misalnya, saya balikkan lagi, minus, jadi merambat ke kanan ya. Tapi saya mau ganti angka di depan amplitudo ini, misalkan saya ganti misalkan negatif. Nah, negatif. Kalau negatif itu artinya apa? Jadi titik 0,0 ini ketika waktu berjalan, si titiknya akan bergerak ke arah bawah. Coba kita perhatikan. Jadi coba kalian fokus ke titik ini ya. Titik ini. Nah, kita lihat apakah si titiknya akan bergerak ke atas atau ke bawah. Ketika saya jalankan ya. Saya jalankan 1, 2, 3. Oke, ternyata benar dia ke bawah. Cukup menarik juga ya. Coba kalau misalkan saya ganti lagi, misalkan, perhatikan kalau saya ganti tandanya menjadi positif. Nah, saya ganti jadi positif. Maka titik ini akan bergetar ke atas. Nah, oke. Jadi ini gelombang ini ada banyak kemungkinan. Dia bisa, titiknya bisa bergerak ke atas, gelombang merambat ke kanan. Misalkan. Oke, jadi saya dapat mengatur tanda di sini, negatif atau positif. Ini pengaruhnya adalah apakah titik awal ini akan mula-mula bergerak ke atas atau ke bawah. Oke, sehingga bisa ganti tanda di sini, negatif positifnya. Ini untuk mengatur apakah si gelombang akan merambat ke kiri atau ke kanan. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah apabila gelombang, nah ini positif, ini negatif. Berarti gelombang sumbernya akan bergerak ke atas, gelombang merambat ke kanan. Seperti itu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah apabila ini tandanya positif, ini positif juga. Berarti sumbernya bergerak ke atas, gelombang merambat ke kiri. Oke. Sip. Ada kemungkinan lain juga, misalkan kali ini saya ganti, ini depannya saya ganti negatif misalkan ya. Apa yang terjadi untuk ini? Berarti sumber getarnya dia akan bergerak ke bawah, tapi gelombangnya akan bergerak ke kiri. Coba kita perhatikan, ke bawah ke kiri. Oke, benar, ke bawah ke kiri. Kita lihat ya, pergerakannya seperti itu. Dan kemungkinan terakhir adalah apabila kita ganti tanda di bersamanya, dua-duanya negatif. Oke, misalnya saya ganti negatif. Nah, ini kemudian saya tambahkan slider mulai dari 0. Settingan saya ubah menjadi speednya 0,35 continuous. Oke, kita jalankan ya. Ini dua-duanya negatif dan negatif. Berarti titik ini akan bergetar ke bawah, gelombang merambat ke kanan. Coba kita lihat. Oke, ternyata benar. Oke. Jadi ternyata ada banyak kemungkinan untuk persamaan gelombang ini dibentuk. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, apa gunanya dari ini, plus 0 ini? Nah, 0 ini adalah sudut fase awal. Jadi, kita lihat untuk gelombang ini, mula-mulanya dia gelombang akan mulai di titik 0,0, titik sumbernya. Tapi bisa saja, misalkan gelombang sudah, waktu di titik X 0 sama 0, dia sudah bergerak misalkan seperempat gelombang. Nah, berarti saya dapat tambahkan di sini seperempat gelombang itu berarti seperempat dikali 2pi. Jadi setengah pi, karena 2pi itu 360 derajat. Jadi untuk satu gelombang itu di sudut fasenya adalah 360 derajat. Jadi apabila saya ingin supaya waktu di titik 0,0 ini gelombang sudah bergerak seperempatnya, berarti saya tambahkan sudut fase awal, saya tambahkan setengah pi. Nah, perhatikan ternyata titiknya sekarang sudah di sini. Coba saya ganti lagi. Kalau misalkan saya ganti ini 0, titiknya di sini ya. Tapi apabila saya tambahkan 0,5 pi, atau saya buat dua grafik yang berbeda ya misalkan ya. Atau
Misalkan saya tambahkan 0,5 pi. Nah, ternyata di sana. Oke. Yang semula di sini, ternyata dia jadi bergeser ke kiri ya. Ke kiri sedikit. Jadi seperti ini. Oke. Jadi dia sudah bergerak. Terus saya buat lagi, misalkan saya buat lagi persamaan grafiknya Y sama dengan 5 sinus. Saya buat persis seperti yang persamaan garis yang atas, 2 pi t gitu ya. Oke, minus 2 pi x. Oke, seperti ini ya. Kita ambil t-nya 0. Nah, kita dapat lihat sekarang ya. Yang grafik biru ini adalah ketika dia tidak mempunyai sudut fase awal. Yang grafik merah ini adalah ketika yang merah ini adalah ketika si titiknya, gelombangnya sudah bergerak seperempat gelombang. Jadi gelombang yang mula-mula, kalau yang biru ini kan mulanya dari sini ya. Sekarang untuk yang grafik yang merah atau oranye itu dia mulainya lebih awal di sini. Jadi ketika saya kecilkan ya. Jadi ketika jadi dia sudah bergerak. Nah, dia sudah ada di sini. Jadi waktu pas x sama 0, ternyata si gelombang yang harusnya mulai dari sini, dia sudah mulai di sini, sudah mulai seperempat gelombang. Nah, ini bedanya. Apabila dijalankan sama saja. Jadi kalau dijalankan misalkan ya, saya ingin jalankan gelombang ini, ya sama saja. Cuma dia mulainya dari titik ini. Ya. Jadi, tapi kalau kita lihat tanda sini berarti dia sama-sama titiknya akan bergerak ke atas. Ya, berarti karena dia sudah mentok di atas, dia akan turun ya. Kemudian bergetar ke kanan, berambat ke kanan. Coba kita jalankan ya. Perhatikan titik yang hitam itu, dia akan ke bawah. Nah, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan gelombang merambat ke kanan. Oke. Berikutnya akan di video part 3. Ini adalah video part 2 dari materi gelombang berjalan. Kalian dapat gunakan aplikasi Desmos ini. Ini cukup menarik untuk untuk keperluan animasi kalian atau untuk menggambar grafik-grafik di matematika atau pelajaran lain. Oke. Sekian dulu, sampai jumpa di video yang ketiga. Oke, see you guys in next video. Bye.